Selamat siang, teman-teman. Kita berjumpa kembali untuk menyimak materi sesi ke-6, ya, mata kuliah linguistik transdisipliner untuk blok psikolinguistik. Nah, di sesi ini kita akan membahas gangguan bahasa pada orang dewasa, terutama afasia. Ya, karena sebetulnya gangguan bahasa pada orang dewasa tidak hanya afasia, tapi untuk kali ini kita akan membahas gangguan yang disebut afasia. Baik, jadi ini sudah merupakan masalah begitu ya, teman-teman ya, merupakan gangguan yang bisa mengurangi atau mengganggu kualitas hidup ya dari orang-orang yang mengalaminya. Baik, materi didasarkan pada dua buku ini. Ya, yang utama adalah ini ya, buku Trexler bab 13. Bukunya sudah ada di folder ya, di link yang saya berikan di emas, silakan dicek. Lalu beberapa gambar saya ambil dari buku ini ya, Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders, yang dieditori oleh 3 orang ahli ini ya, terutama dari bab 2. Jadi silakan, ini kalau yang Trexler ini tentu saja karena satu bab ya, jadi ini sangat umum, menarik ya, teman-teman nanti harus baca ya. Kalau yang ini harus baca tentu saja karena bahan kita. Nah, yang ini ya, yang Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders, tentu saja karena ini satu buku ya, jadi sangat mendalam. Nah, jadi silakan kalau berminat ya, ini bukunya juga sangat menarik ya, lebih mengupas aphasia ini secara lebih mendalam. Baik. Nah, afasia ya, apa sih sebenarnya afasia? Nah, jadi gangguan bahasa yang terjadi setelah cedera otak, ya, terutama pada orang dewasa, teman-teman. Ya, jadi apa namanya, pemerolehan bahasanya sudah sempurna, gitu ya, sebelum yang bersangkutan misalnya mengalami stroke, ya, kemudian mengalami afasia ini. Bahasanya sudah sempurna ya, bisa bicara ya, bahkan kalau apa seperti di Indonesia bisa menulis ya, bisa membaca seperti itu. Nah, lalu karena terjadi kejadian misalnya stroke dan tumor ya, yang kemudian menyebabkan cedera otak. Nah, penutur dewasa tadi ya, yang pemerolehan bahasanya sudah sempurna, itu kemudian mengalami gangguan bahasa. Nah, ini yang disebut afasia. Ya, gangguan bahasa nanti kita coba rincikan. Nah, ketika kita bicara cedera otak gitu ya. Nah, ini otak yang mana nih gitu ya yang kita bicarakan, karena otak kan tentu saja organ yang sangat-sangat kompleks ya, yang mempunyai banyak apa ya, yang melakukan banyak fungsi ya untuk hidup kita ya, tidak cuma bahasa ya tentu saja. Jadi dalam konteks ini ketika kita bicara afasia, maksudnya otak itu adalah hemisfer kiri ya. Jadi hemisfer kiri, bagian kiri dari otak kita, dan bagian tersebut ya berdasarkan riset itu dominan untuk bahasa pada 90% orang yang bertangan kanan, ya bertangan dominan kanan, dan untuk 70% orang yang bertangan dominan kiri. Ya, jadi dominan untuk bahasa maksudnya adalah ketika bagian otak kiri, ya terutama kiri ini cedera, nah nanti akan ada gangguan
produksi atau pemahaman ya terkait dengan bahasa. Nah, ini apa namanya sekian ya populasinya, sekian persen yang apa namanya sisi dominannya itu adalah hemisfer kiri ya untuk bahasa. Ini orang bertangan kanan dan ini orang bertangan kiri ya, tangan dominan ya yang menulis, makan dan sebagainya ya secara spontan. Baik, nah saya coba memberikan ilustrasi ya teman-teman. Jadi kalau ini depan begitu ya, ada hidungnya nih, ya berarti seperti ini ya gambaran otak kita. Nah, ini otak kiri ya, otak kiri lalu ada lobus ya. Jadi lobus frontal yang di depan kita bisa bayangkan ini mata begitu ya, posisinya seperti ini kurang lebih. Lalu di belakangnya ini ada lobus temporal ya. Tentu saja ini kan gambar 2 dimensi ya teman-teman. Jadi kita coba bayangkan bagaimana ini kalau 3 dimensi ya. Nah, kira-kira sebelah mana? Di gambarnya demikian. Nah, lalu di belakang itu ada yang disebut lobus occipital ya, posisinya di sini ya. Kalau kita tarik garis nih daerah ke bawah ya, leher begitu ya, occipital. Lalu di bagian sini lobusnya namanya lobus parietal. Nah, jadi lobus ini adalah bagian-bagian otak ya. Jadi secara umum demikian. Nah, yang akan menarik ya untuk bahasa itu biasanya adalah lobus frontal, kemudian lobus temporal ya, walaupun di dalam bab kita ya akan ada bagian-bagian lain yang disebutkan ya. Jadi saya harap teman-teman bisa memperhatikan ya bagian-bagian otak mana saja yang disebutkan di bab tentang afasia ini dari buku Trexler, dan lalu kalau bisa dicatat ya, tapi paling tidak bisa melihat gambar ya seperti ini, lalu bisa lihat posisinya di mana, begitu ya. Nah, jadi secara anatomi begini ya dari otak ya, dan sementara ini kita bisa lihat dulu ini otak kiri ya yang dominan untuk bahasa. Nah, baik. Nah, di buku kita ya, di bab yang kita angkat ini ada disebutkan namanya model ya, model WLG. W-nya untuk Wernicke, L-nya untuk Lichtenstein, G-nya itu adalah Geschwind ya. Jadi ini nama orang ya, beliau-beliau yang apa namanya tulisannya ini penelitiannya ini menjadi dasar dari model ya yang namanya model WLG. Nah, model ini sebenarnya apa ya? Jadi model yang mencoba menggambarkan organisasi syaraf ya, organisasi syaraf atau otak kita ya untuk bahasa. Jadi ketika kita misalnya bicara begitu ya, bagian otak mana yang aktif ya, bagian otak mana yang kemudian kalau dia bermasalah ya akan terjadi masalah produksi misalnya. Nah, itu ini ya salah satunya adalah model ini ya yang dibahas di buku kita. Jadi kaitannya dengan bagian otak ya teman-teman ya, nanti ya kita lihat di slide-slide selanjutnya, dan tentu saja harus bukunya dibaca ya, babnya dibaca. Nah, model WLG. Nah, model ini secara umum ini yang diklaim ya, yang dinyatakan. Jadi kegiatan pemahaman dan kegiatan motor ya atau produksi ya. Jadi pemahaman dan produksi itu dikerjakan oleh separate neural systems in the brain. Ya, jadi bagian otak mana yang aktif ketika memahami
kalimat misalnya, lalu bagian mana yang aktif ketika memproduksi kalimat itu berbeda, ya, separate menurut model WLG. Nah, jadi gimana nih? Bagian mana? Ya, jadi untuk produksi yang bertanggung jawab itu adalah bagian depan, ya, frontal terutama. Lobus tadi ya, lobus frontal. Nah, persepsi itu kemudian bagian yang lebih di belakang ya, misalnya lobus temporal. Ya, untuk penjelasan lebih panjangnya ya, lebih lengkapnya teman-teman mohon baca bukunya ya, baca bab tentang afasia ya di buku Trexler. Nah, tapi secara umum ini ya kita harus pahami ya, undertaken by separate neural systems in the brain. Menurut model ini. Nah, jadi produksi itu secara klasik menurut WLG ya, yang bertanggung jawab itu adalah ini, area Broca. Gitu ya, produksi. Lalu pemahaman itu yang bertanggung jawab adalah area Wernicke. Nah, kemudian ada bagian ya yang di tengah-tengahnya sini begitu ya, itu yang menghubungkan antara dua area ini namanya arcuate fasciculus. Gitu ya. Jadi produksi dan pemahaman tentu saja berkaitan gitu ya. Jadi kaitannya itu secara syaraf katanya adalah tadi ya arcuate fasciculus tadi. Oke, jadi ini ya. Nih, jadi frontal lobe. Nah, Broca's area itu ada di lobus frontal. Lalu Wernicke itu adanya di sini ya, di sebetulnya semacam persimpangan ya, persimpangan antara temporal dan parietal begitu ya. Tapi kita bisa bayangkan secara 3 dimensi area Wernicke ini di bagian belakang dari area Broca ya. Makanya tadi ada istilah anterior dan posterior ya. Posterior tuh belakang ya, Wernicke. Ya kita hafalkan satu saja ya biar nggak ketukar. Oke, jadi itu ya WLG ya. Model WLG. Nah, ketika area Broca itu cedera, gitu ya teman-teman ya, menurut model WLG itu kemudian terjadi yang namanya afasia Broca. Nah, kalau kita minta mereka untuk bicara, gitu ya, misalkan mendeskripsikan gambar, nah yang terjadi seperti ini. Ya, jadi titik-titik yang ada di sini ya teman-teman ya, perhatikan ada titik-titik ini maksudnya terjadi jeda ya. Jadi misalkan di sini a mother berhenti dulu, lalu 3 kids berhenti dulu gitu ya, jadi ada jeda. Nah, karena seringnya jeda ini ya, nah, ada istilah ini kemudian, non-fluent. Ya, jadi Broca itu sama dengan non-fluent. Ya, non-fluent aphasia ya, afasia yang tidak lancar. Nah, kemudian karena ya secara klasiknya beliau-beliau ini ya yang mengalami non-fluent aphasia ini bermasalah dengan tata bahasa, gitu ya. Secara linguistik ya beliau-beliau ini dikatakan sebagai mengalami agramatisme ya. Jadi kalau afasia Broca-nya ini lebih ke arah syarafnya begitu ya, ke arah medisnya. Nah, tapi kalau kita bicara linguistiknya ya berdasarkan output bahasanya ya, 1 itu bisa dikatakan non-fluent, ya, 2 bisa dikatakan mengalami agramatisme, gitu ya. Jadi kita bedakan klasifikasi berdasarkan WLG tadi yang condong ke arah medis dengan klasifikasi berdasarkan performa bahasa,
Ya, misalnya dalam contoh ini ketika bicara ya mendeskripsikan atau mungkin bukan mendeskripsikan ya kalau ini bercerita kembali ya menceritakan Cinderella gitu ya itu kemudian kata kerjanya hilang-hilang nih ya jarang sekali ada kata kerja coba deh ya ini nomina ya rata-rata nomina dan keterangan gitu ya. Nah, karena mengalami masalah dengan tata bahasa ini ya secara linguistik ya labelnya atau klasifikasinya bisa juga agramatisme ya istilahnya. Oke, jadi seperti ini ya non fluent, pendek-pendek ya banyak jeda, lalu bermasalah dengan verba ya kata kerja. Afasia broca ya. Jadi ini masalah pada produksi ya, teman-teman ya. Kita ingat lagi broca itu di area frontal ya, cederanya di area frontal dan kemudian mengalami masalah produksi. Ya, jadi kelihatan nih masalahnya. Nah, bagaimana dengan yang afasia Wernicke? Ya, afasia Wernicke itu yang masalahnya adalah Wernicke's area ya yang lobus temporal tadi ya yang kemudian dikatakan mengalami masalah pemahaman ya. Nah, bagaimana kalau beliau-beliau ini diminta untuk cerita gitu ya, untuk bercerita. Nah, contohnya seperti ini ya. In response to a question about the episode in which he suffered his stroke. Ya, jadi ada orang ya diminta bercerita bagaimana kejadiannya waktu stroke begitu ya. Nah, kita coba nih. Ini kayaknya kalimatnya bagus ya, lancar. Nah, makanya kemudian disebut fluent ya, lancar. Sekilas ya, sekilas seperti bahasa yang normal. Nah, coba tapi kita lihat detailnya. Ya, it just suddenly had a fur and all the fur had gone with it. Nah, ini artinya apa nih? Ya, artinya nggak ada. Ya, maknanya nggak ada. Maksudnya apa? Nggak ada. Lalu it even stepped my horn. Nah, tambah aneh lagi. Kita bingung ya. Ini ngomong apa sih? Gitu ya. They took them from earth, you know. Waduh. Ya, jadi ini ceritanya tentang apa? Kita bingung. Ya, jadi Wernicke's aphasia, ya afasia Wernicke yang seperti lancar begitu ya ketika diminta untuk memproduksi kalimat-kalimat itu punya masalah pada makna gitu ya kata-kata atau kalimat yang dikatakan itu artinya apa ya jadi kayak apa ya seperti kata-kata tuh sekadar dijejerkan begitu ya dijajarkan ya tapi tidak ada hubungan subjeknya mana predikatnya mana objeknya mana ya bingung jadinya ini orang maksudnya apa ya jadi Wernicke's aphasia ya afasia Wernicke fluent aphasia ya bisa contohnya seperti ini ya masalah pada comprehension ya. Nah, untuk afasia konduksi ya teman-teman di buku Trexler tidak diberikan contoh kalimat atau contoh wacana ya. Kalau orang-orang dengan afasia konduksi ini seperti apa ya ngomongnya begitu ya. Tapi dideskripsikan atau disampaikan bahwa masalahnya adalah mengulang kata, frasa dan kalimat. Ya, jadi mengulang ya kalau ada orang misalnya mengatakan saya tinggal di Depok begitu misalnya ya eksperimenternya mengatakan demikian saya tinggal di Depok dan sebagainya lalu diminta untuk mengulang ya orang nah mereka ini beliau-beliau ini yang mengalami afasia konduksi ini performanya kurang baik gitu ya jadi masalahnya seperti ini. Nah kendalanya adalah pada yang disebut
ini ya, arcuate fasciculus. Ya, jadi afasia konduksi itu kendalanya adalah pada bagian otak yang menghubungkan ya antara area Broca dan Wernicke. Ya, jadi kita ringkas ya. WLG tadi, model WLG itu seperti one on one gitu ya. Oke. Kalau cederanya itu pada Broca ya, area Broca, masalah bahasanya itu seperti apa? Ya, cederanya pada area Wernicke, masalah bahasanya seperti apa? Ya, jadi seperti one on one ya, rapi sekali kelihatannya. Nah, namun model ini dibantah ya. Jadi dikatakan berdasarkan hasil penelitian banyak penelitian, model ini tidak sesuai dengan data ya. Yang kalau orang masalah kena afasia gitu ya, lalu dibawa ke laboratorium ya, diminta untuk bercerita misalnya, ternyata tidak cocok gitu ya, model WLG ini tidak cocok dengan performa. Nah, ini beberapa contoh saja ya teman-teman. Untuk detailnya silakan dibaca babnya ya. Ini saya mengangkat beberapa contoh saja. Nah, nanti kalau ada pertanyaan untuk masalah-masalah yang tidak ada di slide ini ya, silakan diangkat di sesi kita ya. Nanti kita bisa diskusi. Nah, masalah dengan model WLG nomor 1 misalnya. Maaf. Cedera otak tidak hanya melibatkan area yang disebutkan oleh model, gitu ya. Jadi ternyata yang namanya non-fluent aphasia itu tidak cukup hanya gangguannya pada area Broca, ya, tapi ada area-area yang lain yang harus cedera juga begitu ya, untuk kemudian memunculkan fenomena bahasa yang tadi ya, non-fluent production begitu. Nah, jadi tidak cukup hanya broadcast area ya yang cedera. Nah, lalu yang kedua, ini yang menarik ya. Jadi afasia Wernicke ya, yang tadi fluent aphasia ya, produksi bahasa seperti tadi ternyata bisa terjadi tanpa cedera pada area Wernicke. Ya, jadi ketika orang pasca stroke lalu bicara tadi ya nonsens ya, nggak nyambung ya, artinya apa, lalu dibawa ke MRI begitu ya, itu kemudian ada yang tidak menunjukkan cedera pada area Wernicke. Ya, jadi ini kan juga masalah ya. Nah, terus juga yang lain ya, tidak hanya area Wernicke sebetulnya, juga pada area Broca dan arcuate fasciculus ya. Jadi area Broca, Wernicke, arcuate fasciculus ya spared ya, tidak masalah ya, tidak cedera, tapi secara behavioralnya, secara perilakunya ada gangguan bahasa. Nah, berarti kan nggak one on one tadi ya, nggak selalu begitu ya. Kadang iya dia cedera tapi gangguan bahasanya beda, atau dia tidak cedera tapi ada gangguan bahasa begitu ya. Jadi ini masalah ya, beberapa contoh masalah ya. Yang lain silakan dibaca bukunya. Baik, jadi ini ya, kita melakukan seperti itu. Jadi ada data, lalu orang mengajukan, oke, ini modelnya nih, gitu ya, ini penjelasannya nih, kayak ini nih yang terjadi, gitu. Lalu dari situ diuji lagi, ya, dibawa lagi ke lapangan, gitu ya. Jadi selalu kita melakukan kegiatan ilmiah penelitian seperti itu, ya, untuk mendapatkan pemahaman yang terbaik. Nah,
Selanjutnya, teman-teman, buku kita atau bab kita itu melanjutkan diskusinya ya dengan membahas beberapa hipotesis ya, beberapa hipotesis untuk afasia. Namun sayangnya ya hanya dibatasi untuk afasia Broca atau agramatisme. Ya, ini M-nya kurang 1 ya, mohon maaf, agramatism ya, M-nya kurang 1. Ya, jadi hipotesisnya itu ternyata hanya terbatas untuk afasia jenis yang tadi ya, yang non-fluent, yang masalah pada tata bahasa. Ya, jadi ini tentu saja hipotesis ya, tidak hanya untuk afasia Broca sebetulnya ya, tidak hanya untuk agramatisme, banyak ya yang Wernicke itu juga ada hipotesis-hipotesisnya ya, kenapa dia bisa terjadi ya. Tapi buku kita memilih untuk membahas ini ya. Yang lain silakan teman-teman bisa cek buku-buku lain atau misalnya Google Scholar ya untuk bisa mencari penyebab afasia Wernicke dan afasia konduksi. Nah, misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, masalah pada tata bahasa ya, ada 5 di buku kita. Jadi ada global parsing failure ya, kegagalan parsing secara global. Kemudian trace deletion ya, ada penghilangan apa ya, semacam jejak ya, jejak objek misalnya ya, dia ada transformasi kalimat gitu ya, lalu dia hilang ya. Lalu ini ada mapping hypothesis, lalu resource restriction dan slowed syntax. Nah, jadi sekali lagi ini untuk menjelaskan kenapa orang itu bisa mengalami masalah pada tata bahasa, ya. Nah, kalau teman-teman lihat di buku kita, paling tidak ya di bab kita, hipotesis-hipotesis ini diajukan untuk menjelaskan kesulitan-kesulitan pada struktur-struktur yang berbeda sebetulnya. Gitu ya. Jadi kalau terkecuali ini ya, global parsing failure, jadi kalau ini dia umum ya, jadi dikatakan afasia agramatisme itu sebetulnya tidak hanya terganggu pada produksi bahasa ya, dan memang betul ya, tidak hanya terganggu pada produksi tapi juga pada comprehension ya, terutama comprehension pemahaman kalimat-kalimat yang tata bahasanya sulit ya, yang tata bahasanya kompleks. Nah, karena gangguannya itu produksi dan pemahaman ya, dikatakan kemudian masalahnya atau kegagalannya itu terkait parsing dan terjadi secara global ya. Jadi global karena mempengaruhi produksi dan pemahaman gitu. Lalu resource restriction ya, saya pikir juga umum ya. Jadi kenapa terjadi masalah-masalah tadi ya, karena memang ada kendala pada otak secara fisiknya begitu ya. Jadi ada bagian-bagian otak yang sel-sel yang rusak dan kemudian tidak bisa darah tidak bisa ke situ dan sebagainya ya. Jadi secara umum nih resource restriction. Slowed syntax ya juga demikian ya secara umum. Tapi kecenderungannya slowed syntax ini lebih linguistik ya daripada resource restriction ya. Tapi ini juga umum ya, bahwa kendala-kendala atau masalah yang terjadi itu karena sinteksnya sebetulnya ada ya, bisa, tapi
prosesnya itu lebih lambat, gitu ya. Makanya tidak bisa secepat orang yang tidak stroke, begitu ya, yang tidak afasia. Nah, untuk dua yang di tengah ini, trace deletion dan mapping, ya, ini lebih linguistik, ya. Jadi teman-teman bisa lihat apa namanya beberapa contoh kalimat ya di buku kita yang kemudian dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian, ya, yang lalu menginspirasi pengajuan hipotesis ini, ya, trace deletion dan mapping hypothesis, ya, misalnya. Nah, jadi ada beberapa, ya, nggak cuma satu nih hipotesis, ya. Silakan dibaca, ya. Ini sangat menarik dan apa namanya data-data dari banyak bahasa itu ramai dibahas di literatur, ya, yang kemudian diajukan, ya, untuk mendukung atau membantah hipotesis yang mana, ya. Jadi misalnya apa namanya dari bahasa Indonesia misalnya, ya, apa yang terjadi, lalu bisa dikaitkan dengan pembuktian, ya, pembuktian dari hipotesis yang mana yang lebih tepat, ya. Jadi kalau hipotesis itu tidak sesuai dengan data atau hasil penelitian, tentu saja hipotesisnya harus diperbarui, gitu ya, harus ada penyesuaian. Baik, ya. Jadi sayangnya hipotesisnya hanya untuk agramatisme, ya. Sekali lagi silakan kalau mau mencari untuk jenis-jenis afasia yang lain, ya. Kenapa bisa terjadi afasia Wernicke misalnya, ya. Silakan nanti di sesi hari Rabu kita bahas, ya. Baik. Nah, sub bab terakhir, ya, dari bab afasia di buku Trexler itu bicara tentang terapi wicara, ya, teman-teman, ya. Nah, jadi terapi wicara dan sebetulnya sebetulnya juga sedikit membahas terapi obat-obatan, begitu ya, terapi medis, ya. Tapi saya rasa karena kita fokusnya ada pada linguistik, yang terapi medis tidak usah, ya. Jadi di sini saya angkat yang terapi wicara. Baik. Nah, untuk detail-detail terapinya, ya, teman-teman, detail-detail terapi wicaranya silakan dibaca di subbab terakhir dari bab tentang afasia, ya. Silakan. Saya tidak saya pikir tidak perlu diangkat di sini, ya, dan juga untuk mendorong teman-teman untuk membaca, ya, silakan. Nah, di sini saya memilih, ya, untuk mengangkat ini, ya, tiga hal ini, ya, tiga hal yang sangat penting, ya. Jadi ketika kita bicara atau membaca terapi wicara, ya, untuk pasien afasia dan pasien yang lain sebetulnya, ya, dengan gangguan bahasa, yang harus ada adalah alasan dan tujuan secara linguistik, ya, atau psikolinguistik, ya. Jadi alasannya apa? Ya, kenapa kegiatannya seperti itu, ya? Kenapa latihannya seperti itu? Kenapa urutan, ya, urutan kegiatannya seperti itu? Kenapa durasinya dan kemudian jumlah sesinya seperti itu, ya? Jadi ada alasan dan tujuan, ya, terkait misalnya produksi kalimat pasif misalnya, ya, atau terkait produksi kata-kata yang
tertentu, misalnya ya kata-kata yang diperlukan oleh klien ya yang sedang di terapi wicara. Nah, jadi ada ininya, ada linguistiknya begitu ya, apa produksi kah, pemahamannya kah, ya atau kelancarannya misalnya ya. Jadi ini ya balik lagi ya, kita bisa kaitkan ini dengan diskusi kita sebelumnya mengenai produksi dan pemahaman gitu ya. Jadi nggak bisa tidak ada alasan dan tujuan secara linguistik ya, nggak bisa, harus jelas itu. Nah, idealnya juga ada alasan dan tujuan secara neurologis gitu ya. Jadi misalnya teman-teman pasti ya kalau sudah membuka babnya, teman-teman pasti menemukan istilah-istilah neurologis ya, misalnya melatih otak kanan ya untuk bisa mengambil alih paling tidak sebagian dari pemrosesan bahasa gitu ya misalnya. Jadi ada alasan dan tujuan yang terkait dengan otaknya ya. Jadi latihannya itu melakukan apa kepada otaknya ya. Ada bagian mana yang mungkin misalnya dirangsang untuk aktif gitu ya, untuk bisa tadinya mungkin tidak dominan atau tidak berperan besar, tapi karena otak kirinya cedera, nah ada bagian lain yang tadinya tidak dominan itu yang dilatih untuk bisa berkontribusi gitu ya. Jadi neurologis ya terkait bagian otak ya, ini juga harus jelas ya alasan kenapa kegiatannya harus seperti itu ya, lalu tujuannya apa ya, apakah ada bertujuan untuk reorganisasi misalnya ya secara neurologis ya. Jadi otak yang tadi itu ya bisa kita pikirkan ya, dan perlu dipikirkan maksud saya dalam merencanakan, mengerjakan, dan melakukan evaluasi ya untuk terapi wicara. Nah, yang ketiga yang sangat penting untuk kita peneliti ya teman-teman ya, terutama dan juga praktisi ya yang melaksanakan terapi wicara, itu adalah penelitian untuk membuktikan efektivitas. Nah, efektivitas ini bisa secara perilaku ya, bisa secara behavior ya. Jadi misalnya sudah dibuat rencana terapinya, dilaksanakan, lalu dites ya, diminta untuk misalnya menceritakan gambar ya, misalnya secara perilaku ya, kita dengar kalimat-kalimat dan wacana yang diproduksi misalnya. Nah, gimana sebelum ada terapi ya performanya bagaimana, lalu setelah ada terapi performanya bagaimana, apakah ada peningkatan gitu ya. Nah, penelitian ini kemudian pada tataran yang berbeda ya juga dilaksanakan untuk melihat efektivitas secara neurologis gitu ya. Jadi tidak hanya yang ada itu tidak hanya secara perilaku tapi juga secara neurologis. Jadi dilakukan scan otak ya, apakah mungkin dengan fMRI ya atau dengan metode-metode scan otak yang lain ya. Jadi apa namanya semuanya sebetulnya ya, semuanya ini ya juga atau mencakupi ya yang behavior dan yang neurologis begitu ya. Termasuk terakhir ya saya tekankan penelitian. Ya, jadi kita selalu mencari terapi yang cepat begitu ya, ada manfaatnya, lalu kemudian juga manfaat tersebut berlaku umum ya, berlaku secara
lama ya, tidak cepat lupa ya dan sebagainya. Ya, jadi selalu dicari ya penelitian ini untuk membuktikan efektivitas. Nah, ini subbab terakhir ya, terapi wicara. Nah, jadi afasia demikian ya, teman-teman ya. Terjadi cedera otak ya, cedera otaknya kemudian menyebabkan gangguan bahasa. Lalu dari situ para peneliti melihat ya, para psikolinguis ini melihat persisnya apa nih bahasanya. Ya, jadi yang misalnya berdasarkan WLG tadi ya, produksi bahasanya bermasalah misalnya. Ya, over the years ya, setelah nama-nama besar seperti Broca dan Wernicke gitu ya di tahun 1900-an dan tahun 2000-an ini terlihat definisi seperti itu kurang memuaskan ya. Jadi kemudian mencari ya produksi apa sih yang bermasalah ya? Produksi kalimat kah? Lalu persisnya dari kalimat itu yang bermasalah yang mana misalnya ya. Jadi tidak cukup ya, tidak cukup dengan deskripsi awal ya secara neurologis ya, masalah produksi, masalah pemahaman ya tidak, tapi benar-benar dilihat kata-katanya gitu ya secara linguistik, masalahnya ini di mana ya. Itu kemudian sedang dicari ya, masih dicari ya, ini bidang yang sangat ramai ya, banyak yang meneliti. Lalu dari situ tentu saja hasil penelitian digunakan untuk salah satunya adalah untuk terapi wicara. Ya, karena memang ketika orang mengalami gangguan bahasa, ini kualitas hidup yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya itu pasti menjadi turun. Ya, karena tidak bisa menyampaikan apa yang diinginkan ya secara baik ya, komunikasi menjadi terganggu. Nah, jadi bagaimana nih supaya kualitas hidupnya meningkat? Nah, terapi wicara yang didasarkan pada hal-hal yang ilmiah gitu ya. Jadi ini dikerjakan tentu saja oleh klinisi ya, tapi di backup ya oleh penelitian-penelitian ilmiah yang dilaksanakan salah satunya oleh ahli bahasa ya, ahli linguistik begitu. Nah, silakan sekali lagi saya mohon bisa membaca babnya ya dari Trexler ya teman-teman, dan kita bahas ya, dan teman-teman tuliskan ya, pertama sekali tuliskan pertanyaan di Google Docs ya yang disediakan, dan kemudian kita akan bahas persisnya. Dan nanti saya juga akan bawakan contoh tuturan dari bahasa Indonesia ya. Ya, karena ini kan pure dari buku Trexler ya. Jadi yang dari bahasa Indonesia saya susulkan nanti di sesi kita. Baik, terima kasih teman-teman. Saya menunggu ya pertanyaan dan tanggapan teman-teman terkait afasia di sesi kita, sesi ke-6 kita. Ya, sekali lagi terima kasih dan semoga bermanfaat ya untuk kita semua.